negara itu. Nanti saya jelaskan sebagai pendahuluannya bahwa hak dan kewajiban warga negara itu, jadi para mahasiswa sebagai warga negara yang baik itu sudah seharusnya kita mengetahui serta memahami tentang hak dan kewajibannya ya, kewajibannya. Konteksnya yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban dan ada juga hal yang harus didapatkan yaitu haknya gitu loh. Jadi hak warga negara itu bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau yang bisa didapatkan ya seorang warga negara, baik itu dalam bentuk kewenangan maupun itu dalam bentuk kekuasaan gitu, seperti itu. Jadi hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau sesuatu yang harusnya bisa dinikmati gitu. Hal itu berarti kita berhak untuk menerima hal-hal yang menjadi hak kita ya. Dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Nah, pengertian dalam hak dan kewajiban warga negara itu kalau kita artikan bahwa negara itu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang. Jadi negara juga dalam suatu wilayah pasti akan memiliki suatu sistem. Bagaimana pemerintahannya, bagaimana organisasinya gitu loh ya. Bagaimana hukumnya yang berlaku di negara tersebut gitu. Terus apa sih ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan di dalam negara tersebut. Sementara itu kewajiban itu diartikan adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat, baik itu anggota masyarakat langsung, artinya langsung itu bahwa anggota masyarakat itu ya warga negara tersebut gitu, atau misalnya pendatang ya, pendatang gitu. Jadi tapi umumnya kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Nah, untuk bisa mendapatkan hak kita itu ada tujuan-tujuan dari warga negara, tujuan-tujuan dari negara. Tujuan negara itu di dalam buku putih bela negara atau di dalam buku putih pertahanan, tujuan negara itu ada 4. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini semuanya tujuan negara itu sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan budaya yang ada di negara kita gitu loh ya. Nah, unsur-unsur negara yaitu ada unsur konstitutif, ada juga di dalam unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu yaitu unsur yang ada di dalamnya. Otomatis kalau unsur konstitutif itu ada rakyatnya, yang tadi kata rakyatnya itu. Rakyatnya ada wilayahnya baik itu wilayah dalam bentuk darat, wilayah dalam bentuk laut maupun wilayah dalam bentuk udara, termasuk pemerintahannya. Jadi definisi atau warga negara itu merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk ya, yang menjadi unsur negara seperti itu. Jadi warga negara yang merupakan anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu bisa gitu ya. Jadi pengertian-pengertian tentang warga negara itu luas sekali. Selain negara itu pasti akan mempunyai suatu kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewargaan negara itu ya, kewargaan negara. Ada 2 pedoman yaitu asas kewargaan negara yang berdasarkan kepada kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan kepada perkawinan gitu ya. Nah ini kepada perkawinan. Jadi asas negara yang kelahiran yaitu Yusoli ya, atau tempat lahir di mana Isangwinis gitu loh ya, atau perkawinan kesatuan dan hukum gitu. Yusoli itu menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak dan warga negaranya. Namun sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negara, negara itu harus mengakui bahwa setiap orang itu berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikannya juga silakan, ya, pengajarannya silakan, dan lain sebagainya. Ini sudah memilih tempat tinggal di wilayah negara gitu boleh saja. Ya, ini sudah diatur pada pasal 8 Undang-Undang 1945 ya. Seperti itu. Jadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara gitu, seperti itu. Tapi bagaimana kalau dengan penduduk? Penduduk itu pengertiannya lain ya. Kalau penduduk itu adalah orang-orang asing ya, jelasannya. Orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara saja. Misalnya sesuai dengan dia sebagai turis lah, bisa ya, atau ada surat izin untuk memasuki suatu negara itu, dan tinggal sementara, dia tidak tinggal di situ gitu. Disebut seperti itu ya. Jadi ada ius sanguinis, jadi menetapkan seseorang di mana dia bisa mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Ada asas kesatuan hukum dan ada asas persamaan derajat ya. Asas kesatuan hukum ini yaitu mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan kekeluargaan merupakan inti dari masyarakat tersebut. Nah, setiap masyarakat itu pasti mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan kepada Pancasila ya, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kepada sampai dengan sila kelima ya, seperti itu. Jadi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan misalnya berdasarkan kepada sila pertama ya, yang ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila ini pasti akan memiliki hak dan kewajibannya. Di antaranya ya mungkin contohnya ya, semua warga negara berhak untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan pilihan keyakinannya, atau berhak beribadah sesuai agamanya, wajib memberikan orang lain bebas dalam memilih, seperti itu. Jadi masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Nah, pewarganegaraan atau naturalisasi ini banyak dilakukan di berbagai negara ya. Baik itu dilakukan secara sistem aktif maupun dilakukan secara sistem pasif. Jadi kalau sistem aktif itu para mahasiswa bahwa seseorang itu dapat menggunakan hak opsi ya, hak opsi untuk memilih, mengajukan permohonan gitu loh ya, mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara. Atau misalnya sistemnya yang digunakan sistem pasif, yaitu seseorang dapat menolak pemberian keluarga negara. Banyak yang menolak tentang hal seperti itu ya. Jadi tidak jadi masalah gitu. Tidak menjadi masalah karena setiap warga negara itu memiliki hak tadi itu loh ya. Bahkan semenjak lahir, hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar itu, atau hak manusia itu ya. Atau hak ini bersifat universal gitu, dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun gitu. Jadi bebas-bebas saja. Makanya seseorang dikasihkan warga negara, misalnya banyaknya atlet bulu tangkis yang dia diminta untuk diberikan warga negara karena dia berprestasi dalam melatih atlet negara tersebut, tapi dia menolak karena dia ingin kembali lagi misalnya ke Indonesia, seperti itu. Ada 3 status kewarganegaraan, baik itu yang dinamakan dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid itu orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sama sekali dia tidak memiliki itu. Padahal sebetulnya dia itu pelancong kemana-mana biar diberikan kebebasan. Dia hanya sifatnya kayak turis itu. Sedangkan bipatrid itu yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Ya, ada kalau di kita misalnya di Kalimantan, antara perbatasan Malaysia dengan Indonesia, di Kalimantan itu dia memiliki kewarganegaranya bersifat bipatrid. Kalau multipatrid berarti dia memiliki status kewarganegaranya itu lebih dari 2 ya. Bagaimana kalau kehilangan kewarganegaraan bila satu mendapatkan kewargaan dari negara lain, contohnya yang tadi. Jadi seorang ditarik sebagai warga negara karena dia memiliki prestasi, akhirnya dia diambil itu, diajak, bisa seperti itu. Atau karena perkawinan ya, antara satu dari negara Indonesia yang satu dari negara luar. Atau misalnya pada saat dia waktu kecil diangkat anak dan diurus prosedurnya untuk bisa masuk ke warga negara. Pasal 1 Undang-Undang 19 tahun 99 mengartikan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sebagai seperangkat hak yang melekat dalam suatu hakikat keberadaan manusia ya, sebagai makhluk Tuhan itu di situ.
hak asasi manusia itu ya. Jadi hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, ya, yang wajib dijunjung tinggi gitu. Hukum pemerintah lah, jadi setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak asasi manusia itu tidak mungkin dia terlaksana atau ditegaskan. Misalnya hak dasar seseorang ya yang dikodrati gitu, seperti itu. Nah, Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia itu banyak ya. Bisa para mahasiswa nanti bisa dibuka ya. Jadi ada di situ ada hak untuk hidup dan sebagainya, banyak sekali ketentuan-ketentuannya itu. Kewajiban warga negara ini secara umum adalah sebagai hak untuk hidup dan lain sebagainya, bisa dilihat nanti para mahasiswa. Mempertahankan hidup dan kehidupannya, jadi setiap orang berhak membentuk kekeluargaan, wajib setiap anak berhak atas kelangsungan. Banyak sekali ini bisa dibuka di dalam buku hak asasi manusia lah, dalam buku hak asasi manusia. Bisa para mahasiswa bisa lihat gitu ya. Bisa dilihat sejauh mana sih perkembangan hak asasi manusia itu. Nah ini ya hak asasi manusia gitu ya, bisa dibuka nanti. Nah rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan digolongkan dalam beberapa aspek. Ini dalam MPR RI 2005 para mahasiswa. Ini bisa berkaitan dengan hidup dan kehidupan ya, bisa berkaitan dengan keluarga ya, bisa berkaitan dengan pendidikan sampai kepada bisa berkewajiban menghargai hak orang lain seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di sini menetapkan suatu kebebasan dasar manusia, meliputi hak untuk hidup tadi itu ya. Hak untuk hidup, hak berkeluarga sampai kepada hak turut serta dalam pemerintahan, baik itu menetapkan hak-hak wanita dan hak anak-anak. Kewajibannya manusia itu mempunyai suatu kewajiban dasar antar manusia dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bagaimana dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang menetapkan kewajiban dasar manusia? Ini juga sama, sudah ada dalam buku hak asasi manusia, ya hak kewajiban referensi hak asasi manusia gitu, tidak keluar dari hak asasi manusia. Baik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya tentang menetapkan kewajiban dasar manusia. Intinya adalah bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia itu wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Sama, misalnya para mahasiswa ke negara lain juga sama, para mahasiswa masuk negara Singapura, berarti para mahasiswa harus mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Baik undang-undangnya, peraturan-peraturan hukum, dan lain sebagainya harus mengikuti. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau di kita namanya ada ya, kalau di luar negeri itu namanya wajib militer gitu. Tapi kalau di kita ada komcat, komponen cadangan. Jadi para mahasiswa sudah mempelajari ini masuk ke dalam konteks komcat, komponen cadangan. Komponen cadangan itu dikerahkan atau dibutuhkan oleh pemerintah apabila nanti negara dalam keadaan darurat. Contohnya darurat itu misalnya dalam keadaan perang gitu. Maka para mahasiswa dilibatkan, semua komponen bangsa dilibatkan untuk ikut serta mempertahankan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia gitu dengan sistem non konvensional gitu, seperti itu. Jadi semuanya ikut, semua komponen bangsa ikut gitu. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu dia melakukan wajib militer. Jadi di atas 17 tahun itu wajib militer. Udah harus mengikuti wajib militer. Siapa yang bisa tidak ikut wajib militer adalah hanya orang-orang yang masuk, yang tercantum di dalam prestasi sebagai atlet tingkat internasional. Kalau masih tingkat nasional, masih tetap diwajibkan untuk mengikuti
wajib militer. Tapi kalau dia sudah tingkat internasional, maka dia diberikan keleluasan tidak dilibatkan dalam wajib militer. Wajib militernya yaitu di bidang olahraga itu. Itu di luar negeri seperti itu ya. Tapi kalau di kita tidak, kita itu lebih leluasa lah gitu ya, lebih leluasa. Namun kalau misalnya terjadi apa-apa kepada negara kita, maka di situ di dalam undang-undangnya sudah disampaikan bahwa semua komponen bangsa harus ikut bersama-sama dalam rangka mengawal, menjaga, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Para mahasiswa sekalian, bahwa Indonesia itu yang pertama negara yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu adalah Palestina tuh. Bukan negara Belanda, bukan negara Jepang, bukan negara Amerika, tetapi yang mengakui bahwa Indonesia merdeka itu yang paling pertama adalah negara Palestina kepada kita gitu. Makanya kita respect sekali gitu, dengan kejadian Palestina itu, respect sekali untuk kemanusiaannya. Peraturan perundang-undang tentang kewarganegaraan ini ada di Undang-Undang Nomor 12 ya. Baik itu yang digunakan sebagai asas campur ius soli atau ius sanguinis ya. Perempuan warga negara Indonesia menikah dengan pria warga negara asing itu tidak otomatis menjadi warga negara asing, atau anak perkawinan ibu warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing adalah warga negara Indonesia hingga usia 18 tahun. Seperti apa hak dan kewajiban bukan warga negara yang tinggal di Indonesia, yaitu hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Yang kedua, kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak memiliki hak memilih dan tidak dipilih, dan tidak memilih hak kewajiban untuk bela negara ya, tidak. Nah, contohnya turis-turis yang datang ke Indonesia itu dia tidak diberikan hak untuk memilih dan tidak diberikan hak untuk dipilih gitu loh. Nah, para mahasiswa bisa mendalami materi-materi ini dalam beberapa referensi ya, referensi yang ada di dalam berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada bisa lihat nanti di toko-toko buku Gramedia ya. Ada beberapa buku yang dijadikan referensi, baik itu dalam konteks manajemen bela negara, tapi mudah-mudahan ada. Tapi yang paling lengkap itu ada di perpustakaan Universitas Pertahanan. Itu akan lengkap sekali referensi-referensi yang mendukung tentang wawasan bela negara seperti ini. Demikian para mahasiswa sekalian di pertemuan yang ketiga ya, sedikit pertemuan ketiga itu tentang ini habis lagi baterainya juga. Pertemuan yang ketiga sedikit ya tentang hak dan kewajiban warga negara. Maaf nih baterainya mau habis nih. Demikian para mahasiswa sekalian, nanti saya kirimkan ya. Hari ini malam ini saya dari jam 5, aduh habis baterainya.